beberapa sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Percobaan pemantulan cahaya. Tujuan percobaan 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. 4. Menentukan fokus cermin cekung. 5. Menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan yaitu 1. Cermin datar, 2. Cermin cembung, 3. Cermin cekung, 4. HP, 5. Busur derajat, 6. Kertas putih, 7. lilin, dan yang terakhir adalah layar celah cahaya. Langkah percobaan yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datar dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datar dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datar sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulannya. Selanjutnya letakkan lilin di depan cermin datar. Ketika lilin diubah posisi ke kanan, ke kiri, ke tengah, ke depan, sifat bayangan lilin yang terbentuk di dalam cermin bersifat maya, tegak, dan memiliki ukuran yang sama besar dengan benda aslinya. Selanjutnya percobaan pemantulan pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar dan bersifat menyebar berkas cahaya atau evergen. Letakkan cermin cembung di depan lilin, amati bentuk bayangan yang muncul pada permukaan cermin. Hasilnya, bayangan lilin di dalam cermin cembung terlihat tegak, namun ukurannya menjadi kecil. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung ini adalah maya, tegak, dan perkecil. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam yang bersifat mengumpulkan berkas cahaya ataupun vergen. Susun alat meletakkan cermin cembung di depan lilin atau layar sampai terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Saat lilin diletakkan sangat dekat atau berada di antara cermin dan titik fokus, kita bisa melihat bayangan langsung di depan cermin. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jarak benda saat ini adalah 10 cm dan jarak bayangan adalah 5 cm. Digeser menjauh melewati titik fokus, bayangan tidak lagi terlihat di dalam cermin, melainkan harus ditangkap menggunakan layar. Sifat bayangannya berubah menyata, terbalik, dan diperbesar. Jarak benda saat ini adalah 15 cm dan jarak bayangan adalah 3 cm. Ketika tabung keliling digeser saat jauh dari fokus, ukuran bayangan pada layar tampak mengalami perubahan, menjadi semakin mengecil. Sifat bayangannya pada posisi ini adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Jarak benda saat ini adalah 20 cm dan jarak bayangan adalah 2 cm. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin dan lensa adalah alat optik yang sering kita jumpai. Cermin merupakan bentuk optik yang tidak tembus cahaya dan memantul hampir semua cahaya yang datang, sementara lensa adalah perintis optik yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau satu lengkung dan satunya datar. Percobaan lensa cembung. Tujuan percobaan adalah 1. Menentukan jarak titik api atau F dan kekuatan lensa atau P dari lensa cembung. Yang kedua, menentukan jarak titik api F dari cermin cekung. Adapun alat dan bahan yaitu 1 meja, 2 lensa cembung atau kaca pembesar, 3 layar atau dinding, 4 sumber cahaya atau lilin, 5 mistar.